Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat Islam iman, yang memberi kita nikmat menjadi hamba-hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin selalu meningkatkan ketakwaan kita, ingin selalu meningkatkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar, dengan cara salat, dengan cara puasa, dengan cara berbagai macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada hambanya. Termasuk diantaranya adalah syariat puasa yang Allah taala berikan kepada kita sebagai salah satu min wadhaifina, salah satu dari tugas-tugas penghambaan kita kepada Allah taala. Maka ini adalah sesuatu yang sangat berharga, ini adalah sesuatu yang harus kita jaga. Dan yang pertama kali cara kita di dalam menjaga perkara-perkara tersebut adalah dengan cara mempelajari ilmunya. Karena setiap ibadah butuh dengan ilmu, karena setiap ibadah butuh dengan petunjuk-petunjuk untuk menghindari seseorang ini menghamba tanpa ilmu, untuk menghindari seseorang ini bertakwa tapi dasar dari ketakwaannya ini adalah hawa nafsunya, bukan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kemarin kita kisahkan tentang Sayyidah Asma bintu Umais, salah satu perempuan at-taqiyah, an-naqiyah, salah satu perempuan yang ketakwaannya ini luar biasa, dan beliau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ayat di dalam Al-Quran yang turun sebab dari permintaan beliau, sebab dari protesnya Sayyidah Asma, adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidina furujahum wal hafidat wal dzakirina Allah taala wal dzakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi 10 kriteria yang Allah Ta'ala sebutkan. Orang muslim laki, orang muslim perempuan, orang mukmin laki, orang mukmin perempuan, orang ahli ibadah laki, orang ahli ibadah perempuan, orang ahli puasa laki, orang ahli puasa perempuan, orang ahli zikir laki, orang ahli zikir perempuan. Jadi kalau di ayat-ayat yang lain biasanya Allah Ta'ala itu manggilnya pakai kalimat satu, pakai laki-laki, pakai kalimat laki-laki. Perempuan ini jarang disinggung, perempuan ini jarang disinggung. Tapi Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sebab dari permintaan Sayyidah Asma. Jadi Sayyidah Asma yang kemarin kita bahas, beliau pertama kali nikah sama Sayyidina Ja'far At-Thayyar, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Suami yang keduanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Suami ketiganya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tiga-tiganya pendekar semuanya. Tiga-tiganya orang-orang yang mulia. Enggak mungkin beliau ini dinikahi sama orang-orang mulia ini kecuali memang ada kemuliaan yang istimewa ada pada diri beliau. Dikatakan Sayyidah Asma ini termasuk perempuan yang masuk Islam di awal sekali, di awal dakwahnya Nabi. Bahkan sebelum Nabi Muhammad masuk ke Daril Arqam, salah satu rumah dakwah yang diwakafkan untuk dakwahnya Nabi Muhammad. Waktu itu personilnya, istilahnya ketika masuk rumah Darul Arqam ini aja belum genap 40 orang yang masuk ke dalam agama Islam. Tapi beliau sudah masuk Islam sebelum itu. Sudah masuk Islam sebelum itu. Nah, setelah itu dikatakan ketika Rasulullah dapat izin dari Allah Ta'ala untuk menghijrahkan umat, jadi beberapa orang dikirim sama Nabi untuk berhijrah. Tempat hijrahnya adalah ke Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia. Jadi daerah Ethiopia. Dari Mekah ke Ethiopia itu jaraknya lebih dari 800 km. Jadi mungkin kayak dari sini ke Jakarta, mungkin dari sini sampai ke Jakarta atau bahkan mungkin lebih jauh lagi, dan harus naik kapal. Istilahnya perjalanan jauh sekali dan naik onta.
Waktu itu dikatakan Sayyidah Asma ini ikut suaminya untuk hijrah ke Habasyah padahal masih manten baru. Nggih, sik manten anyar sama Rasulullah sudah disuruh berangkat untuk berhijrah. Akhirnya manut beliau ikut berhijrah. Lama tinggal di Habasyah, lama sekali tinggal di Habasyah, kurang lebih hampir 10 tahun beliau tinggal di negeri Habasyah. Dengar kalau Nabi Muhammad ini hijrah ke Madinah, sudah selesai perang Badar, sudah terjadi perang Uhud, sudah terjadi perang Khandaq, sudah terjadi, sampai ketika kejadian Fathu Khaybar, ketika kejadian Rasulullah ini menaklukkan bentengnya orang-orang Yahudi. Yaitu yang dinamakan Fathu Khaybar. Fathu Khaybar itu memakan waktu lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi pengepungan Nabi untuk daerah tersebut itu lebih dari 3 hari 3 malam. Perang yang syadid, perang yang luar biasa. Tapi setelah Rasulullah memenangkan perang tersebut, Sayyidina Ja'far istrinya sama rombongan dari Habasyah ini datang. Yang riwayat yang terkenal Rasulullah berdiri, padahal waktu itu beliau belum pakai baju atasnya, jadi masih OT-OT bagian atas. Itu beliau berdiri nyambut Sayyidina Ja'far. Setelah itu beliau mengatakan, la adri bi ayyihima afrah, bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Katanya Nabi, saya nggak ngerti nih, saya gembira ini karena apa? Karena saya menang Fathu Khaybar atau karena datangnya Ja'far, atau karena datangnya Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far ini suaminya Sayyidah Asma bintu Umais tersebut. Nah, setelah pulang ke Madinah, kayak biasanya orang kalau dari jauh datang ketemuan, kira-kira jenengan kalau reunian itu yang ditanyain apa? Anakmu piro? Nggih. Bojomu kerjane apa? Nggih. Kamu perawatan di mana? Klambimu piro? Omahmu ning ndi? Nggih. Paling seputar itu. Nggih, kalau umurnya 20-an sudah nikah apa belum? Kalau umur 30-an anakmu piro? Kalau umur 40-an belum 50. Putumu piro? Nggih. Kalau sampai reunian umur 70, nyapo? Itu pertanyaannya. Jadi istilahnya orang seperti itu kan. Pertanyaannya itu seputar apa yang terjadi di dalam keduniawian. Tapi Sayyidah Asma ini beda, Bu. Sayyidah Asma ini beda. Ketika beliau datang ketemu sama perempuan-perempuan Madinah, ketemu sama perempuan-perempuan Mekah yang dulu tinggalnya di Mekah, setelah itu pindah ke Madinah bersama dengan Nabi. Sayyidah Asma ini nanya kepada mereka, Gimana? Apa yang Allah Ta'ala turunkan untuk kita? Apa yang Allah Ta'ala turunkan untuk kita para kaum perempuan? Perempuan-perempuan ini nggak kepikiran sampai ke sana. Apa ya? Ya sama kayak ya ayat-ayatnya ini. Semuanya buat laki-laki. Kita nggak ada. Yang khusus buat perempuan nggak ada. Langsung beliau pergi ke rumahnya Nabi, protes sama Nabi. Bilang sama Rasulullah SAW, ya Rasul, khibnan nisa, ya Rasul, perempuan ini memang sakne banget, kesian banget, selalu dinomor 2-kan, selalu nggak pernah diprioritaskan, selalu. Nah, katanya Rasulullah gini bingung. Pertanyaannya Sayyidah Asma ini membingungkan perempuan-perempuan, bingungin juga Nabi Muhammad. Kenapa wahai Asma? Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kamu kok merasa perempuan ini dinomor 2-kan sama Allah Ta'ala? Katanya Sayyidah Asma, ma anzalullahu lana syai'an. Allah Ta'ala nggak nurunkan yang khusus untuk kita sama sekali. Allah Ta'ala nggak nyebutin perempuan sama sekali. Allah Ta'ala nggak ngasih porsi untuk perempuan seperti Allah Ta'ala ngasih porsi ibadah buat laki-laki. Langsung, Bu, nggak pakai nanti, nggak pakai besok. Turun malaikat Jibril menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Innal muslimina wal muslimat, muslim laki, muslim perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, mukmin laki, mukmin perempuan. Disebut satu sampai 10 sifat, bayangkan. Sampai 10 sifat. Orang yang ahli zikir, orang yang khusyuk, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli puasa, orang yang ahli sedekah, dari kalangan laki ataupun kalangan perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Ta'ala sudah menyiapkan untuk mereka. Nyiapin apa? Ampunan dan juga pahala yang luar biasa besar.
Nggih, Allah Ta'ala menyiapkan ampunan dan pahala yang luar biasa besar, baik itu yang melakukannya dari kaum laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Ini Sayyidah Asma. Nggih, perempuan cerdas, Bu. Nggih, perempuan yang sangat cerdas sekali. Jadi beliau yang dipikirkan itu ayat Al-Qur'an apa yang turun buat kita. Kita perempuan ini dapat porsi apa? Yang bisa kita lakukan untuk jadi hambanya Allah Ta'ala yang lebih baik ini gimana? Dipredeli sama Allah Ta'ala satu-satu. Kenapa kok dipredeli? Karena perempuan itu sering bingung. Nggih, perempuan itu sering bingung. Aku neng donya ki ngapa asline? Nggih, tugasku ini apa? Saya ini harus ngapain? Ini loh, Bu, banyak tugasnya jenengan. Jadi orang Islam yang baik, jadi orang iman yang baik, jadi orang yang banyak ibadahnya, jadi orang yang ahli sedekah, jadi orang yang ahli zikir, jadi orang yang ahli di dalam menjaga kemaluannya. Wal hafidina furujahum wal hafidun. Orang-orang yang jaga harga dirinya, yang jaga kemaluannya, nggih. Wadzakirin Allah Ta'ala katsiran wadzakirat. Yang banyak zikirnya dari laki-laki maupun perempuan. Ini tugas-tugas kita. Ini tugas-tugas kita selama kita ini masih dikasih kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bingung-bingung. Nggih, warnanya apa yo nganggur-nganggur scroll Instagram aja lah. Nggih, ngapain yang nganggur-nganggur ngape bakso panggang ngono ae. Enggak waleh, enggak capek. Ini loh tugas kita ini banyak sekali. Kok kita malah berpaling ke tugas-tugas yang lainnya? Yang enggak ada yang merintah itu. Nggih, datangnya dari mana kalau sudah enggak ada yang merintah? Datangnya dari hawa nafsu. Nggih, seperti kemarin juga beliau puasa tapi memilih untuk taat kepada suaminya. Kenapa? Karena tahu persis ridhonya suami. Nggih, beliau taat kepada suaminya meskipun itu harus meninggalkan ibadah yang sudah hampir selesai, yang sudah hampir selesai, ini tinggal 5 menit, 10 menit loh, Bu. Wong kita aja loh kalau sebelum azan kurang 5 menit keluar darah haid, yo kayak rugi gitu loh. Kayak rugi, batal poso dino iki. Memangnya Allah Ta'ala itu nggak ngasih ganjaran. Memang Allah Ta'ala itu luput gitu. Pahala dari Allah Ta'ala itu memangnya luput. Kok kita ibadah sudah garek titik, setelah itu darahnya keluar, batal posoku, kayak rugi banget gitu. Nggak makan, nggak minumnya seharian, ini kayak rugi. Dikira Allah Ta'ala itu nggak ngasih porsi dari pahala untuk kita. Allah Ta'ala nggak, bahkan mithqala dzarrah, mithqala dzarratin khairan yarah. Gimana? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kecil sebiji zarrah. Jangan tahu biji zarrah. Biji zarrah itu di bawahnya biji wijen. Tahu biji wijen yang diundi-undi itu satu itu kebaikan kecil sebiji zarrah. Itu yang baik dikasih pahala. Allah Ta'ala ngelihat, Allah Ta'ala ngasih pahala untuk itu. Yang baik diganjar baik, yang enggak baik juga diganjar enggak baik. Istilahnya jangan pernah risau. Kalau kita sudah menghamba kepada Allah Ta'ala, urusan pahalanya itu dari Allah Ta'ala, dan enggak ada yang rugi dari ibadahnya kita. Enggak ada yang rugi. Jangan makanya kalau ngelihat darah haid, sudah 5 menit sebelum azan, alhamdulillah. Terus langsung blokok minuman apa gimana Ustazah? Tahan dulu. Tunggu sampai bareng-bareng orang berbuka, karena sunnahnya kita tetap imsak. Jadi kalau jenengan keluar darah haid di tengah-tengah puasa Ramadan, terutamanya di tengah-tengah puasa Ramadan, itu bukan berarti kudu langsung buka. Enggak, Bu. Enggak harus berbuka. Tapi sunnah untuk tetap imsak sampai azan. Biar apa? Biar kita juga dapat pahala memiripkan diri sama orang-orang yang puasa. Biar kita dapat pahala memiripkan diri dengan orang-orang yang puasa. Karena ini kan nggak ada perintah dari suami, kecuali suaminya, wes batal, sudah ngombe, baru ngombe. Kalau suaminya nyuruh, nah ini Sayyidah Asma ini beliau tahu, ini suami saya sudah nyuruh saya batal. Perintah suami ini pahalanya lebih besar ketimbang saya meneruskan puasa saya. Ini loh yang bikin orang istilahnya keluar ketaatan dari dirinya, tapi bukan karena hawa nafsunya, tapi karena prosedur dari Allah Ta'ala. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Sayyidah Asma tahu persis tentang hal itu.
Sayyidah Asma tahu persis tentang hal tersebut. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Taqriratus Sajidah ila an qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin haramun wa yanqasimu ila qismain. Kita kemarin sudah bahas tentang puasa wajib, puasa wajib, puasa qada, puasa kafarat dan lain sebagainya, itu yang diwajibkan oleh Allah taala, baik itu yang datang langsung dari Allah sebagaimana puasa Ramadan ataupun yang datang dari kita sendiri semacam puasa kafarat dan juga puasa kafarat dan juga puasa nadar. Itu semuanya hukumnya menjadi sesuatu yang wajib. Nanti ada perbedaannya tentang puasa wajib, cara puasa wajib dan cara puasa sunnah itu ada beberapa perbedaan. Setelah itu yang kedua adalah puasa mandub, puasa yang sunnah. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali. Ada yang setahun sekali. Itu semuanya hukumnya adalah sunnah. Yang pengen ngerjakan silahkan, yang nggak mengerjakan nggak dapat dosa. Nggak akan mendapatkan dosa dari Allah Ta'ala. Setelah itu juga ada puasa yang hukumnya makruh. Puasa makruh ini gimana? Yang menyendirikan salah satu dari 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad. Jumat, Sabtu, Ahad itu kalau disendirikan hukum puasanya menjadi puasa yang makruh. Hukum puasanya jadi puasa makruh. Kecuali puasa Daud. Puasa Daud ini kan mesti ada yang disendirikan, nggak nyambung. Tapi karena yang diambil adalah puasa paling afdol, maka kemakruhan itu tadi hilang. Karena yang diambil adalah porsi puasa yang paling tinggi derajatnya, maka kemakruhannya ini hilang. Karena kalau orang puasa Daud kan sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, maka mesti ada yang disendirikan. Entah itu hari Jumat ataupun Jumat sama Ahad. Kalau enggak gitu Sabtu, sendiri. Gimana? Enggak apa-apa, karena yang diambil adalah puasa Daud. Setelah itu kita masuk ke yang ketiga, yaitu puasa yang keempat, yaitu yang hukumnya adalah haram. Haram ini gimana? Kalau dilakukan berdosa. Jadi orang kalau melakukan puasa-puasa ini justru malah dapat dosa. Yang pertama adalah haram ma'asihah, haram tapi sah. Haram tapi hukumnya adalah sah, yaitu puasanya seorang istri tanpa izin suami. Puasanya seorang istri tanpa izin suami itu dihukumi sah sama Allah Ta'ala, tapi gak dapat, istilahnya tapi dapat dosa. Jadi dianggap sah, maksudnya dianggap sah ini nggak perlu mengkodok lagi atau nggak perlu melakukannya di hari yang lain lagi, tapi dihukumi berdosa. Kecuali kalau memang sudah tidak ada kesempatan lagi untuk puasa, tapi suami tetap tidak ngebolehin puasa, tetap tidak memperbolehkan puasa, padahal waktunya sudah mepet. Saya kasih contoh, misalkan ada seorang perempuan Ramadan tahun kemarin itu dia punya kodok puasa 10, punya kodok puasa Ramadan 10 karena haid misalkan, karena haid. Setelah itu sepanjang tahun mulai dari bulan Syawal, ya aku tak poso ya ngodoi Ramadan, ora usah akeh manten. Bulan berikutnya aku puasa ya, nggak usah reunian sana sini, terus nggak ngizinin sampai masuk bulan Sya'ban, sampai misalkan masuk bulan Rajab ataupun juga bulan Sya'ban, dipamiti panggah nggak boleh puasa. Gimana ini? Padahal kesempatannya sudah mepet, waktu untuk ngodok ini sudah mepet, keburu masuk ke Ramadan berikutnya. Gimana ini? Jenengan diem puasa tanpa izin dari suami itu tetap diperbolehkan, dan nggak masuk ke hukum haram. Kenapa? La ta'ata li makhluqin ala maksiatil khaliq. Tetap sama pakemnya. Kita nggak boleh taat kepada makhluk manapun, meskipun itu suami kita ataupun orang tua kita, kalau melanggar aturannya Allah. Puasa Ramadan itu haknya Allah. Puasa Ramadan itu haknya Allah Ta'ala untuk kita ini berpuasa. Maka
menjadi sebuah kewajiban seorang hamba untuk melakukannya. Jadi istilahnya harus diupayakan semaksimal mungkin. Nah, kalau sudah mepet Ramadan masih tetap gak diizinkan untuk puasa, maka kita tetap wajib untuk puasa. Dan puasanya hukumnya adalah wajib. Jadi hukum puasanya adalah wajib. Nah, karena istilahnya itu tadi, gak boleh kita itu taat kepada manusia kalau sampai bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Ramadan ini, puasa Ramadan itu adalah kewajiban bagi kita. Maka di situ keharamannya hilang. Gak lagi haram. Kalau suaminya sampai akhir gak mengizinkan, kita tetap wajib untuk puasa. Jadi haram kapan? Nah, kalau misalkan selain sesuatu yang wajib, selain puasa wajib, maka di situ puasa sunnah itu baru boleh dilakukan kalau suaminya mengizinkan. Nah, kalau suaminya nggak mengizinkan, nggak usah puasa. Jadi kalau suaminya pengen puasa Senin Kemis, nggak usah kuahe, ngoten mawon. Arafah pengen puasa, nggak usah ngoten. Gak. Tapi istilahnya dinyang juga nggak apa-apa. Kayak kebiasaannya jenengan kalau pengen jilbab baru, apa tas baru, apa cukup sekali pamit, apa cukup sekali ngerayu, kan bolak-balik. Nah, ini kalau pengen dapat puasa sunnah itu juga gitu. Ya, liane kanca-kancaku poso kabeh, mosok aku nggak poso. Isin nanti. Jadi sedikit, seperti itu. Dan insya Allah kalau misalkan sama-sama tujuannya ini nyari ridhonya Allah Ta'ala, insya Allah sama-sama bahkan mungkin ditemenin untuk puasa. Jadi itu yang hukumnya haram. Puasanya seorang istri tanpa izin dari suami. Puasanya seorang istri tanpa izin suami. Kalau sudah kadung puasa nggak izin sama suaminya dan kelihatan kalau suaminya ini nggak ridho untuk puasa, dibatalkan aja. Dibatalkan aja puasanya. Kalau itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak boleh dibatalkan. Kalau puasa wajib nggak boleh dibatalkan. Itu yang pertama. Setelah itu ada hukumnya haram dan tidak sah. Ini istilahnya mutlak, secara mutlak. Kalau orang puasa di hari-hari ini, maka hukumnya adalah haram dan tidak sah. Haram dan juga tidak sah. Kalau tidak sah itu gimana? Kalau tidak sah itu berarti wajib dikodok di hari yang lainnya. Masih wajib dilakukan di hari yang lainnya. Misalkan ada orang puasa nadar, atau istilahnya orang puasa nadar, tapi dia nadarnya itu dilakukan di ayamut tasyrik misalkan, pas tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya Allah, saya nadar kalau anak saya lulus ujian saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Puasa dia, tapi tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Gimana ini puasanya? Haram. Selain haram nggak sah. Berarti gimana? Harus dikodok lagi, harus dilakukan lagi, harus ditunaikan lagi di hari yang lainnya. Puasa di 3 hari itu tadi hukumnya jadi batal. Jadi haram, selain haram juga nggak sah. Kalau nggak sah ini berarti wajib diulangi. Nah, kapan itu kita diharamkan untuk puasa? Yang pertama di hari Idul Fitri. Di hari Idul Fitri. Setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa Ramadan, tanggal 1 Syawal itu adalah hari raya Idul Fitri. Mutlak gak boleh puasa. Jadi kalau ada orang puasa pada hari raya Idul Fitri, jenengan cekel baduke. Waras apa ndak? Nah ini, jadi yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, haram hukumnya puasa. Yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu juga haram untuk puasa dan berlanjut sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi 10, 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah itu enggak boleh puasa. Puasanya haram dan tidak sah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ingin di hari-hari tersebut semua umat merayakan kegembiraan dari hari raya Idul Adha tersebut dengan makan kambing ataupun juga onta ataupun juga sapi. Ayam nggak masuk kriteria. Jadi kambing, kalau nggak gitu nggak ayam. Sapi ataupun juga onta. Nah ini adalah dinamakan dengan hari raya tasyrik atau hari-hari tasyrik. Makanya sebenarnya hari raya
Idul Adha sama hari raya Idul Fitri itu lebih afdol hari raya Idul Adha. Tapi orang gembiranya lebih gembira hari raya Idul Fitri. Padahal hari raya yang paling afdol itu malah justru hari raya Idul Adha. Karena dinaskan di dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi salat Idul Adha itu dinaskan di dalam Al-Qur'an, penyembelihan hewan kurban itu juga dinaskan di dalam Al-Qur'an. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu wahai Muhammad disertai dengan penyembelihan hewan. Jadi diizinkan sampai dinikmati sampai hari ke-13. Dan nyembelih korban itu juga boleh milih, nggak harus tepat di hari raya, walaupun di hari raya itu yang paling afdol. Di hari raya itu paling afdolnya, katanya Nabi Muhammad, tidak ada satu amal pun yang lebih disukai sama Allah Ta'ala di hari raya Idul Adha lebih daripada iraqud dam atau pengaliran darah korban. Tapi kalau misalkan dirasa terlalu repot untuk dilakukan, misalkan kayak kejadiannya hari raya Idul Adha-nya pas hari Jumat, pas hari Jumat baru selesai sholat Id, nanti nyembelih ndak selesai ketabrak sama sholat Jumat. Nah, misalkan sebagian nanti di besoknya, gimana? Nggak apa-apa, nggak masalah. Atau pokoknya kesempatannya sampai ini, sampai 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Dan daging kurban itu, daging kurban hari raya itu afdolnya dibagikan dalam keadaan mentah. Afdolnya dibagikan dalam keadaan mentah. Lain dengan akikoh. Kalau akikah itu hewan disembelih, habis itu dimasak, ngundang orang-orang untuk menikmati makanan tersebut. Tapi kalau hari raya, kalau korban hari raya itu afdolnya mentah dibagikan kepada orang. Dibagikan kepada orang-orang sekitaran kita. Jadi 3 hari ini yang memang mutlak haram dan tidak sah. Hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, hari raya hari Ayyamut Tasyrik atau hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, setelah itu ada tambahan lagi. Ini larangan-larangan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu puasa di setengah terakhir dari bulan Sya'ban. Dari perbatasannya tanggal 15, tanggal 16 sampai masuk Ramadan itu kalau orang puasa di hari-hari tersebut hukumnya adalah haram dan tidak sah. Hukumnya haram dan tidak sah. Nanti ada pengecualiannya. Yang masih tetap sah untuk puasa. Jadi mulai dari tanggal 16 sampai akhir Sya'ban, sampai akhir Sya'ban ini diharamkan sama Nabi untuk melaksanakan puasa. Setelah itu juga Ayyamus Syak. Ayyamus Syak ini kapan? Ayyamus Syak itu menjelang Ramadan. Jadi akhir-akhir Ramadan yang kadang-kadang orang itu ada perselisihan. Ada perselisihan, udah kelihatan hilal apa belum? Sebagian sudah puasa, sebagian lagi juga belum. Ini gimana ini? Di hari-hari tersebut sebenarnya puasa itu hukumnya haram dan tidak sah. Sampai kapan? Sampai ada keyakinan kalau hilal itu terlihat. Sampai ada keyakinan kalau memang Ramadan itu benar-benar sudah datang, baru wajib untuk puasa. Tapi H-1 itu hukumnya haram untuk puasa. Hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, itu haram untuk puasa. Atau juga di hari raya Idul pas waktu hari raya. Jadi hari terakhir dari bulan Ramadan itu kan juga kadang-kadang orang wis bodo apa durung, sebagian sudah lebaran, sebagian lagi belum. Gimana ini? Ini juga termasuk Ayyamus Syak. Maka sebaiknya dihindari. Saya pernah dulu ketika di Hadramut, ketika masih mondok di tempatnya Habib Umar, hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi kan orang itu puasa ada 29 hari, ada 30 hari. Ada 29 hari, ada 30 hari. Kalau di tanggal 29 malam itu hilalnya masih belum kelihatan, maka sama Allah Ta'ala suruh menyempurnakan sampai 30 hari. Maka kita pada malam itu, malam ke-30 itu masih taraweh. Masih taraweh. Ketika tengah-tengah taraweh dapat pengumuman kalau besok hari raya.
Akhirnya dibatalkan tarawihnya. Sama Habib Umar suruh takbiran semuanya. Takbiran. Sudah selesai takbiran, besoknya otomatis kita kan nggak puasa karena hari raya. Dan kebiasaan di sana setelah 1 Syawal biasanya langsung lanjut 6 Syawal. Ya, langsung lanjut puasa 6 hari. Oke. Setelah itu kita besoknya karena lebaran ya, sowan ke rumah guru, diundang makan-makan di rumah guru kita, di rumahnya Habib Umar, dijamu. Setelah itu beliau sempat ngasih kilmah, ngasih sambutan, ngasih kata-kata. Katanya Habib, karena ini Yaman ini tahun ini kita puasa 29 hari, sedangkan mayoritas umat muslim di seluruh dunia mereka menyempurnakan sampai 30 hari. Tapi karena kita taat sama pemerintah, maka kita menganggap ini adalah hari raya. Sama beliau dikatakan, hari ini kita nggak puasa, besok juga nggak usah puasa. Jadi hari ini nggak usah puasa, besok juga nggak usah puasa. Baru puasa nanti di hari ketiga. Baru puasa nanti hari ketiga, lanjut sampai 6 hari. Nah begitu juga berlaku sama kita. Kalau ada perbedaan, ada perbedaan. Satu kelompok puasa, satu kelompok sudah lebaran, satu kelompok belum lebaran. Satu kelompok belum lebaran. Nggak apa-apa. Silahkan yang menganggap kalau puasanya 29 hari, yang penting pakai logika, pakai syariat. Kalau imma birru'yah, bisa dengan ru'yah, bisa melihat kepada hilal, atau pakai hitungan yang biasa dilakukan. Jadi hitungan kalender, pakai kalau tahun sekian biasanya 29 hari, kalau tahun sekian. Nah, kita ini sebenarnya kalau pakai hitungan itu kan akurat. Wong orang sekarang itu loh gerhana nanti tanggal sekian, jam sekian, menit kesekian, detik kesekian akan terjadi gerhana, dan benar-benar terjadi. Berarti kan sudah seakurat itu di dalam penghitungan. Sudah sangat akurat sekali di dalam penghitungan. Berarti boleh, mau pakai ru'yah boleh, mau pakai hisab juga boleh, mau pakai hitungan boleh, mau pakai ngelihat hilal juga boleh. Cuman kalau misalkan jenengan lebih awal lebarannya dibandingkan yang lain, lebih awal lebarannya dibandingkan yang lain, usahakan untuk ndak puasanya itu 2 hari, baru kalau mau syawalan lanjutkan di hari ketiga. Kenapa? Karena 2 hari itu termasuk ayyamus syak. 2 hari itu termasuk hari yang meragukan. Kenapa kok meragukan? Karena sebagian kaum lebaran, sebagian lagi belum. Bisa jadi hari rayanya hari ini, bisa jadi hari rayanya besok. Jadi batalin aja dua-duanya. Setelah itu baru mau lanjutkan syawalan setelah itu namanya ayyamus syak. Itu namanya adalah ayyamus syak. Tapi Bu, yang lucu, hampir setelah mungkin seminggu atau 2 minggu setelah lebaran, pemerintah bikin pengumuman baru. Mohon maaf, kami salah penghitungannya. Jadi orang Yaman, sak Yaman itu disuruh ngodoi 1 hari. Disuruh ngodoi satu hari. Ya sudah, kita manut. Nah ini katanya guru saya gampangnya kalau manut pemerintah ini gini. Salah mereka yang salah, bukan kita yang salah. Bukan kita yang salah, mereka yang salah. Dosane sapa? Mereka yang dosa. Kita sebagai rakyat yang baik ini taatul ulul amri. Cuman cukup di istilahnya taat kepada perintah dari orang-orang yang berkuasa selama di situ tidak ada kaitannya dengan maksiat kepada Allah Ta'ala. Mereka sudah berusaha salah dan mau mengakui kesalahannya, ya sudah, kita tinggal ngodoi 1 hari. Karena waktu itu memang lucu sekali, Yaman tok yang 29, sak dunia 30 hari, Mekah Indonesia semuanya 30 hari. Waktu itu bahkan saya ingat NU sama Muhammadiyah loh jadi satu. Puasanya bareng. Nah, istilahnya lebarannya bareng. Nah, kok kita lebaran duluan nih? Nah, ternyata sama Habib disuruh seperti itu. Nah, ini namanya adalah ayyamus syak, hari-hari syak. Nah, ini kita tinggalkan puasa di hari-hari syak. Kecuali di dalam 3 keadaan. Kecuali di dalam 3 keadaan. Yaitu kalau yang pertama adalah kalau puasa yang dilakukan itu puasa wajib. Kalau yang dilakukan itu puasa wajib, H-1 Ramadan pun masih boleh. H-1 Ramadan pun tetap boleh ngodoin puasa.
Kenapa? Karena puasanya adalah puasa wajib. Di setengah terakhir dari bulan Sya'ban boleh. Saya puasa kodok saya tinggal 3 hari. Ini sudah nisfu Sya'ban, sudah lebih dari tanggal 15. Gimana ini? Kodokin aja, nggak apa-apa. Karena puasanya adalah puasa wajib. Hilang keharamannya untuk 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang masih punya puasa wajib, dan yang kedua adalah orang-orang yang memang sudah rutin puasa. Orang yang sudah punya wirid puasa, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Gimana ini? Setengah terakhir bulan Sya'ban tetap boleh puasa apa enggak? Boleh. Senin, Kemis sampai masuk Ramadan. Boleh. Atau saya nggak punya wirid puasa, saya nggak punya kebiasaan puasa, tapi saya menyambungkan puasa dari setengah Sya'ban yang sebelumnya. Jadi misalkan ada orang puasa sunnah mulai dari tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Jadi ngambil Ayyamul Bid di bulan Sya'ban. Saya tanggal 13, 14, 15 Sya'ban saya puasa. Gimana ini? Pengen lanjut sampai 16, 17, 18 sampai seterusnya. Gimana ini? Boleh. Jadi 13, 14, 15 puasa. Lanjut 16, 17, 18 puasa. 18. Tanggal 19 enek manten. Akhirnya enggak puasa. Tanggal 19-nya batal, enggak puasa. Gimana ini? Boleh enggak lanjut hari ke-20? Enggak boleh. Jadi lanjut ke hari 20 enggak boleh. Kenapa? Karena sudah terputus. Kalau sudah terputus yang selanjutnya enggak boleh. Tapi kalau lanjut terus mulai 14 sampai masuk Ramadan puasa terus, gimana? Boleh. Nah, jadi keadaan yang diperbolehkan untuk tetap puasa, yang pertama adalah kalau puasanya puasa wajib. Yang kedua adalah kalau puasanya ini sudah jadi wiridnya dia, sudah jadi wiridnya dia. Wirid ini terjadi berapa kali Ustazah? Sekali. Jangan dapat hidayah di tanggal 10 Sya'ban misalkan. Tanggal 10 Sya'ban pas hari Senin misalkan. Ya Allah, pengen istiqomah puasa Senin Kemis. Tanggal 10 hari Seninnya puasa. Habis itu Kemisnya puasa. Setelah itu Senin berikutnya sudah sudah di atas 15 Sya'ban. Gimana? Boleh. Jadi wirid itu bahkan terjadi walaupun cuman pernah melakukannya sekali. Kurang penak opo. Jadi gampang sekali syariat itu. Jadi walaupun misalkan jenengan dapat hidayah untuk puasa Nabi Allah Daud, tanggal berapa dapat hidayahnya? Tanggal 14 Sya'ban. Tanggal 14 Sya'ban. 14 puasa, 15 enggak. 16 gimana ini? Boleh enggak puasa? Boleh. 16 puasa, 17 enggak, 18 puasa, 19 enggak, terus sampai masuk Ramadan. Jadi wirid itu bahkan terjadi walaupun cuman sekali. Walaupun yang penting sudah ada kerentak. Ya Allah, saya pengen puasa Senin Kemis istiqomah puasa Senin Kemis, maka boleh. Jadi kalau itu jadi wirid. Dan yang ketiga adalah kalau bersambung dengan 15 hari yang sebelumnya. Tapi ini kalau yang ketiga, kalau misalkan terputus sehari aja, yang selanjutnya nggak boleh dilanjutkan. Yang sebelumnya boleh, yang selanjutnya nggak boleh dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jelas nggih? Ini tentang kriteria puasa, dan ini adalah aturannya puasa. Kalau jenengan dengar ada puasa-puasa yang lainnya, maka rujukannya adalah ke rumusan ini. Kalau sesuai dengan rumusan ini silahkan lakukan. Kalau nggak sesuai dengan rumusan ini jangan dilakukan. Saya disuruh kiai saya Ustazah puasa apa? Puasa moteh. Apa puasa moteh? Saya kan mau jadi manten biar nanti pangling dan lain sebagainya. Puasa biar auranya itu keluar misalkan. Sama kiai disuruh puasa. Puasanya gimana? Puasanya 3 hari. Puasanya 3 hari. Tanggal 13, 14, 15. Oh, berarti itu Ayyamul Bid. Itu berarti namanya Ayyamul Bid. Gimana? Boleh nggak dilakukan? Boleh, silahkan.
Nggih, boleh silahkan. Tapi kalau misalkan saya disuruh puasa mutih, saya disuruh puasa mutih sama kiai saya. Gimana puasanya? Puasanya pas lebaran. Angel ini. Harus ganti kiai ini. Harus pindah haluan karena kiainya ini berarti bermasalah. Jadi jenengan kalau nyari guru, Bu, syariatnya harus kenceng. Karena jenengan bukan istilahnya ilmu yang datang kepada semacam Nabiullah Khidir itu bukan ilmu yang boleh disebarkan. Itu bukan ilmu yang boleh disebarkan. Jadi kalau kiainya sudah sesat, kiainya sudah aneh, ilmunya nggak jelas, amaliyahnya nggak jelas, yang disuruh atau petuah-petuahnya ini aneh-aneh, harus ganti, harus belok. Harus belok entah ke kanan atau ke kiri, gak beres iki kiaiku, pindah aja. Jadi kalau misalkan syariatnya ini dijaga, mereka menjaga syariat dengan aturan-aturannya, maka silahkan jadikan guru. Tapi kalau enggak, lebih baik kita hindari. Jadi boleh mau dinamakan puasa, saya pengen puasa birrul walidain misalkan. Saya pengen puasa sebagai bentuk ungkapan syukur saya jadi anak-anak dari orang tua saya. Saya pengen puasa, tak hadiahkan pahala puasanya ini untuk orang tua. Gimana? Boleh, silahkan. Misalkan saya pengen puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis saja. Gimana? Boleh. Yang nggak boleh adalah kalau menyendirikan Jumat, Sabtu sama Ahad. Saya pengen puasa hari Jumat aja, tak hadiahkan untuk bapak. Nggak boleh kalau cuma Jumat saja. Tapi kalau digabung sama Kamis atau digabung sama Sabtu, boleh. Jadi ini rumusannya. Apapun mau dinamakan bagaimanapun, itu terserah dengan kita, terserah dengan kita. Masalah nama itu cuma tinggal nama. Nanti masuknya cuma ke semacam ini. Jadi Allah Taala mengatakan di dalam Al-Quran, wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ini ada orang-orang yang beramal akhirat tapi tujuannya dunia. Beramal untuk akhirat tapi tujuannya dunia. Kayak tadi itu, saya pengen puasa biar aura saya keluar. Pas manten itu biar mangklingi. Berarti dia pakai amal akhirat untuk tujuan dunia. Katanya Allah Ta'ala apa? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat jangan minta pahala dari Allah. Di akhirat gak dapat apa-apa dari Allah. Tapi wa minan nas may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi di antara manusia ada yang mereka mengatakan, ya Allah kasih kami kebaikan di dunia, kasih juga kami kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami dari azab neraka. Ya Allah saya puasa mau jadi manten, bukan cuman biar auranya keluar, tapi biar rumah tangga saya jadi rumah tangga yang harmonis, jadi rumah tangga yang bawa saya ke surga. Jadikan saya sama calon suami ini jadi orang-orang yang lebih bertakwa, jadi orang yang dicari itu bukan cuman kesenangan dunia, tapi juga kesenangan sampai akhirat, dan dihindarkan dari api neraka. Ini dua-duanya dapat. Kebaikan dunianya dia dapat, kebaikan akhiratnya juga dapat. Tapi tandanya kalau kita itu dapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, tujuan dari ibadah kita nggak akan berhenti walaupun misalkan yang kita inginkan di dunia itu sudah kita dapat. Bermanten panggah rutin poso. Nah ini loh tandanya. Jadi nggak cuman puasanya pas mutih mau jadi manten ini aja, tapi setelah jadi manten juga dua-duanya jadi orang-orang yang ahli puasa. Nah ini kriterianya. Yang banyak biasanya ibu-ibu, saja saya puasa biar anak saya lulus ujian. Baru lulus tuh nanda poson. Nah ini berarti yang didapat apa? Kebaikan dunia tok. Kebaikan akhiratnya nggak usah minta sama Allah. Nggak usah minta. Kalau nggak minta sama Allah, minta sama siapa kira-kira? Ya, jadi digabung dan niatkan untuk istiqomah. Walaupun misalkan dimulainya itu dengan motivasinya itu tentang orang-orang terkasih kita, orang-orang terdekatnya kita, nggak masalah. Tapi niatkan untuk bukan cuma sampai sini ya Allah, tapi nanti seterusnya insya Allah saya akan jadi orang-orang ahli puasa. Seperti itu. Jadi mana-mana bu ibadahnya sudahlah titik. Ngoten mawon mindsetnya, seperti itu. Cara berpikirnya akhirnya nggak dapat apa-apa dari Allah. Jadi ini tadi, sudah, sampun paham insyaallah. Nah, kita insyaallah nanti kita lanjutkan di bab yang selanjutnya, yaitu syurut sihhatis shaum.
syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa dan lain sebagainya. Sedikit-sedikit akan kita bahas.